Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubaidah Hasibuan dengan NIM 2014080004. Pada video kali ini akan membahas tentang hubungan biologi dengan ilmu lainnya. Subbab pertama yaitu mampu menjelaskan kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lainnya dalam IPA. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut dengan IPA. Biologi tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan cabang ilmu lainnya seperti fisika dan kimia. Hubungan biologi dengan fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan alam yang ada. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Biofisika mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil temuan bidang fisika terhadap dunia biologis. Contohnya, penggunaan radiasi gamma. Selanjutnya yaitu hubungan biologi dengan kimia. Biologi dan kimia jelas memiliki keterkaitan yang erat. Buktinya ada ilmu yang bernama biokimia. Salah satu contoh hubungan kimia dengan biologi adalah biologi mempelajari tentang fotosintesis, sedangkan fotosintesis terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan. Selanjutnya, hubungan biologi dengan matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisa serta perhitungan matematis. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup adalah hal-hal yang masih hidup. Contohnya, bernafas, ciri-cirinya yaitu bernafas, tumbuh, bergerak, dan bereproduksi. Namun, tidak semua karakteristik otomatis akan menentukan apakah objek tersebut hidup atau tidak. Contoh makhluk hidup adalah hewan, tumbuhan, serangga, bakteri, dan tentu saja manusia. Semua jenis makhluk hidup membutuhkan energi untuk terus ada. Hal ini dilakukan oleh beberapa cara. Sementara makhluk tak hidup adalah kebalikan dari makhluk hidup. Mereka tidak menunjukkan pertumbuhan apapun dan mereka tidak memiliki kehidupan sendiri. Mereka tidak makan, tidur, tidak bereproduksi, dan tidak menanggapi segala bentuk rangsangan. Namun, ada makhluk tak hidup yang dapat tumbuh dalam ukuran. Contohnya, sebuah es yang terbentuk dari hujan dan salju. Mereka tumbuh dalam ukuran, namun mereka tak hidup. Subtopik yang ketiga yaitu mampu menjelaskan struktur organisasi kehidupan dengan berbagai organisme. Urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari tingkat sel, jaringan, tingkat organ, tingkat organisme, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan tingkat bioma. Satu sel adalah unit kehidupan yang paling kecil berdasarkan jumlah sel penyusunnya. Kita mengenal makhluk hidup dapat menjadi dua jenis, yaitu makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. 2. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. 3. Organ. Organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. 4. Sistem organ. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang saling berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan suatu fungsi di dalam tubuh. 5. Individu. Tubuh manusia adalah salah satu contoh nyawa tingkat organisasi kehidupan yang berupa individu. 6. Populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. 7. Komunitas. Komunitas merupakan tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. 8. Ekosistem. Ekosistem yaitu suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu bioma. Bioma adalah sekumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah yang luas. Subtopik keempat yaitu mampu menjelaskan tentang contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayat
Ia adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi, gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisasi dalam satu spesies atau populasi. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembaban, curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurunkan yang diwariskan. Keanekaragaman hayati terbagi tiga. 1. Keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. 2. Keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, atau mikroba. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Subtopik yang kelima yaitu mampu menjelaskan bagaimana saintis biologi dengan langkah-langkah kerja ilmiah. Saintis adalah orang yang mencoba untuk memahami tentang dunia kehidupan. Keterampilan kerja ilmiah dalam mempelajari berbagai fenomena alam. Saintis selalu bekerja dengan mengembangkan proses dan sikap ilmiah. Proses ilmiah tersebut antara lain dapat berupa pengamatan atau observasi, eksperimen. Sikap ilmiah itu misalnya objektif, jujur, toleransi, bertanggung jawab, cermat bekerja, disiplin, terbuka ketika pengumpulan dan menganalisa data. Subtopik ke-6 yaitu mampu mengemukakan perkembangan biologi dari masa ke masa. Sejarah biologi dan peradaban dunia memberikan gambaran tentang makin pesatnya perkembangan ilmu ini. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi beberapa periode. 1. Zaman Yunani kuno. Aristoteles pada tahun 384-322 merupakan orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu biologi pada zaman Yunani. Ia mengemukakan sebuah topik tentang asal-muasal makhluk hidup dari benda mati yang dikenal dengan teori abiogenesis atau generasi spontanea. Perkembangan berikutnya adalah munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang mengatakan teori evolusi melalui seleksi alam. 2. Zaman Islam klasik. Ilmu biologi yang dipelopori Islam. Ilmu pengetahuan sains merupakan teori-teori yang dikumpulkan manusia melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio pikiran. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. 4. Abad modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. 5. Zaman kontemporer. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam ini tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau sifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta ini bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Subtopik yang terakhir yaitu mampu menelaah integrasi biologi sains dengan Islam. Agama memiliki peran penting dalam sains. Salah satunya mengingatkan bahwa sains bukan satu-satunya ilmu yang mengantarkan manusia menuju kebenaran. Antara sains dan agama dikatakan konflik, kedua-duanya dianggap bertentangan saling bermusuhan. Untuk menghindarkan konflik, salah satu upaya Bohr yaitu dengan memisahkan kedua bidang itu, sains dan agama, dan dua kawasan yang berbeda.